Hai teman kimia, pada pembelajaran video yang lalu kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis reaksi kimia. Ada reaksi eksoterm dan ada reaksi endoterm. Nah, reaksi-reaksi ini tentu saja akan menghasilkan ataupun memerlukan energi. Keseluruhan energi dalam bentuk kalor yang terdapat dalam suatu sistem itu disebut dengan entalpi. Besarnya entalpi tidak dapat ditentukan ataupun dihitung. Nah, yang dapat ditentukan hanyalah perubahan entalpinya. Perubahan entalpi atau biasa disimbolkan dengan delta H diperoleh dari H produk atau entalpi produk dikurang entalpi reaktan. Di sini dapat dilihat bahwa pada suatu reaksi kimia itu akan ada perubahan dari reaktan akan menjadi produk. Nah, maka delta H atau perubahan entalpinya itu sama dengan entalpi produk dikurang entalpi reaktan. Nah, dapat juga kita saksikan di sini bahwa satuan dari delta H atau perubahan entalpi itu sama dengan kilojoule per mol. Macam-macam perubahan entalpi. Nah, yang kita pelajari ini pertama adalah perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF0. Pada tulisan saya ada kurang F-nya ya. Apa itu perubahan entalpi pembentukan standar? Adalah perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol zat dari unsur-unsurnya pada keadaan standar dan semua unsur-unsurnya dalam bentuk standar. Contohnya di sini adalah pembentukan CH4. Lihat di sebelah kanan ada CH4 yang dibentuk dari karbon ditambah gas hidrogen sebanyak 2 mol, menghasilkan 1 mol CH4 dengan delta HF0 sama dengan minus 74,8 kJ per mol. Perhatikan di sini bahwa CH4 yang terbentuk hanya 1 mol ya, di mana 1 mol itu ditandai dengan angka koefisiennya 1. Perhatikan contoh soal berikut. Nah, untuk soal seperti ini maka ditanyakan adalah perubahan entalpi pembentukan standar dari NH3. Nah, karena ditanya kalau untuk pembentukan standar itu berada dalam bentuk 1 mol NH3-nya ya. Nah, kalau di sini di soal ini kan ada 2 mol NH3 ditunjukkan dari angka koefisien. Angka koefisien ini menunjukkan jumlah mol. Maka kalau di sini untuk 2 mol itu nilainya min 92,2, berarti kalau ditanya hanya 1, ya tinggal kita bagi 2 aja ini ya. Kita bagi 2, maka hasilnya adalah N2, langsung aja kita tulis di sini ya. Delta H sama dengan 92,22 bagi 2 minus 46,11 kJ. Yang kedua adalah perubahan entalpi penguraian standar atau delta HD0. Adalah perubahan entalpi pada penguraian 1 mol zat menjadi unsur-unsurnya pada keadaan standar. Contohnya di sini adalah penguraian H2O, bentuknya larutan ya, kemudian diuraikan menjadi gas hidrogen dan setengah gas oksigen dengan delta HD0 sama dengan positif 286 kJ per mol. Nah, coba kita perhatikan bahwa sebenarnya reaksi penguraian ini adalah kebalikan dari reaksi pembentukan. Yang ketiga adalah perubahan entalpi pembakaran standar atau disingkat delta HC0. Ya, maafkan ada kesalahan penulisan. Nah, adalah perubahan entalpi pada pembakaran 1 mol zat pada keadaan standar. Contohnya di sini adalah pembakaran karbon dengan gas oksigen menghasilkan karbon dioksida dengan delta HC0-nya sama dengan minus 393,5 kJ per mol. Untuk reaksi pembakaran ini biasanya melibatkan gas O2 ya. Ya, kalau yang ada gas O2-nya pasti reaksi pembakaran. Teman kimia,
Ayo berlatih bersama untuk mengukur kemampuan kita pada materi ini. Soal berikut diketahui reaksi penguraian NH3. 2 NH3 diuraikan menghasilkan gas nitrogen dan gas hidrogen. 3 buah gas hidrogennya dengan delta H penguraian itu sama dengan positif 92 kJ. Nah, yang ditanya adalah delta H pembentukan standar. Nah, lihat di sini yang ditanya adalah pembentukan ya. Di sini diketahui penguraian, maka pertama kita lihat dulu delta H plus 92 kJ ini untuk 2 mol NH3. Maka kalau 1 mol standar kita bagi 2 menjadi delta H-nya sama dengan positif 46 kJ gitu ya. Nah, karena dia tanya pembentukan, maka ingat bahwa reaksi penguraian adalah kebalikan dari reaksi pembentukan. Kita balikin aja reaksinya menjadi N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2 NH3. Maka reaksinya tadi delta H-nya karena di sini penguraiannya positif 92 kJ, maka delta H pembentukannya, delta H F0-nya menjadi di sini dia endoterm, maka kebalikannya menjadi eksoterm 92 kJ. Maka tadi kalau ini tadi untuk 2 mol, kita perlu 1 mol aja, maka kita bagi 2, delta HF0-nya sama dengan minus 46 kilo. Contoh berikutnya, perhatikan persamaan termokimia berikut. Kalian lihat di nomor 1 seperti pembentukan gas NO ya. Tapi coba kalian lihat pada persamaan reaksinya, reaktannya itu ada O2, maka itu adalah termasuk reaksi pembakaran. Yang kedua, jelas kamu sudah tahu bahwa ini adalah contoh dari reaksi penguraian. NO2 diuraikan menjadi setengah gas nitrogen ditambah gas oksigen. Nah, yang ketiga, ini baru yang namanya reaksi pembentukan NaCl. Maka jawaban yang benar adalah delta HC0, delta HD0, dan delta HF0. Yang benar adalah jawaban yang D. Demikian pembelajaran kita hari ini. Teman kimia jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya semakin banyak teman kimia yang lain yang dapat belajar bersama kita. Terima kasih.